Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPA dan temanya ini paling menarik anak-anak. Biasanya sangat disukai baik anak perempuan maupun laki-laki. Kalian tahu nggak apa itu? Ya, betul. Rangkaian listrik sederhana. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3 anak-anak. 1, kita akan mengetahui komponen-komponen listrik yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, kita bisa menjelaskan bedanya rangkaian seri dan paralel. Sama yang ketiga, penerapan rangkaian listrik di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, baik yang seri maupun paralel. Kita mulai dari tujuan yang pertama dalam pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Komponen-komponen listrik. Ada 8 komponen yang akan kita pelajari hari ini. 1. Arus listrik. 2. Tegangan listrik. 3. Resistor. 4. Induktor. 5. Kapasitor. 6. Dioda. 7. Transistor. 8. IC. Semoga kalian tidak bingung ya anak-anak dengan istilah ini. Ustazah tahu ini adalah istilah baru, tapi kita akan pelajari bersama. Oke anak-anak? Nah, komponen listrik yang pertama adalah arus listrik anak-anak. Arus listrik itu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antar dua titik. Komponen yang kedua adalah tegangan listrik. Tegangan listrik itu perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt anak-anak. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Nah, yang ketiga adalah resistor. Resistor itu komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Nah, resistor ini merupakan komponen dasar elektronika anak-anak yang fungsinya adalah mengatur kuat arus yang mengalir agar sesuai dengan kebutuhan penggunaan listrik. Yang keempat adalah induktor atau yang biasa disebut dengan reaktor. Adalah sebuah komponen elektronika pasif atau kebanyakan berbentuk torus yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Nah, fungsinya apa anak-anak? Untuk menahan arus bolak-balik dan meneruskan arus searah. Induktor juga berfungsi untuk menyimpan medan magnet dan membangkitkan elektromagnetik. Adalah kapasitor anak-anak. Komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, fungsinya kapasitor ini biasanya untuk menahan arus listrik searah dan meneruskan arus bolak-balik anak-anak. Kapasitor juga menyimpan muatan listrik seperti yang Ustazah katakan yang sebelumnya ya. Dapat menyimpan muatan listrik yang berlebihan atau memperkuat frekuensi. Yang keenam adalah dioda, alat yang menyearahkan arus bolak-balik menjadi searah anak-anak. Nah, seperti gambar ini. Dioda punya 2 kutub anak-anak, katoda dan anoda. Katoda itu yang negatif, anoda yang positif. Komponen listrik yang ketujuh adalah transistor anak-anak. Transistor ini adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan sebagai modulasi sinyal. Komponen yang terakhir dalam komponen listrik adalah IC atau Integrated Circuit. Teknologi IC atau sirkuit terpadu ini pertama kali ditemukan atau diperkenalkan pada tahun 1958 anak-anak oleh Jack Kilby yang bekerja untuk Texas Instruments. Nah, ini Ustazah aja belum lahir. Orang tua Ustazah juga baru lahir ini, ibu Ustazah.
Berarti lama banget ya anak-anak, ternyata sudah ada IC. Nah, setengah tahun kemudian Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi IC dengan sistem interkoneksi pada sebuah chip silikon. IC itu adalah komponen yang dipakai sebagai otaknya peralatan elektronika seperti kalkulator, jam elektronik, dan komputer. Nah, IC yang paling kompleks terletak pada komputer dan dipanggil sebagai mikroprosesor. Nah, sekarang kita kenalan sama rangkaian listrik anak-anak. Rangkaian listrik itu ada dua jenis anak-anak, terbuka sama tertutup. Kalau terbuka itu tidak nyambung dengan arus listrik, kalau tertutup nyambung dengan arus listrik. Nah, yang tertutup ini ada dua jenis, seri sama paralel. Orang-orang juga kadang menambahkan ada gabungan dari seri dan paralel yang disebut sebagai rangkaian campuran. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Yang sebelah kiri ini adalah rangkaian seri yang hanya menggunakan satu kabel. Lampunya boleh banyak, lebih dari satu. Nah, tapi kabel yang menyambungkannya tidak ada cabangnya, itu namanya seri. Sedangkan yang kanan ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu terdiri dari beberapa cabang anak-anak, beberapa cabang. Jadi kabelnya tidak satu. Nah, susunannya seperti ini. Atas bawah. Kalau yang seri tadi sejajar, kalau ini atas bawah. Ini Ustazah tidurkan karena nggak cukup tempatnya ya. Mohon maaf. Nah, kita sekarang akan membahas perbedaannya anak-anak. Seri sama paralel itu jelas berbeda. Kalau yang rangkaian seri dulu ya. Nah, seri ini terlihat sederhana. Susunannya tidak memiliki cabang rangkaian, hanya butuh satu kabel. Komponen seri lebih sedikit. Penggunaan komponen yang digunakan hanyalah sumber tegangan, kabel, dan juga hambatan. Sama bohlam tentunya ya anak-anak. Yang ketiga adalah rangkaian seri ini jumlah muatan listrik yang mengalir di setiap hambatannya adalah sama. Sedangkan yang paralel adalah lebih kompleks. Kenapa kok kompleks? Karena adanya percabangan anak-anak. Yang kedua, menggunakan lebih banyak komponen, namun untuk rangkaian paralel memiliki komponen dengan jumlah yang lebih banyak pada rangkaiannya. Yang ketiga, kuat arus total pada rangkaian paralel adalah hasil dari penambahan kuat arus yang ada pada hambatan. Gitu anak-anak, semoga paham perbedaannya ya. Nah, yang terakhir tujuan kita dari pembelajaran hari ini adalah penerapan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Contoh yang paling sederhana, rangkaian seri itu sering digunakan pada lampu hias pohon Natal. Model yang lama ini anak-anak, yang baru kan pakai rangkaian elektronik dan lampu LED. Yang serinya ada 20 pieces dan dengan tegangan hanya 12 volt sehingga dapat menerima tegangan sesuai dengan jala-jala, ada tegangan 220 volt. Nah, selain lampu hias Natal, itu lampu 17-an itu anak-anak yang biasanya dipasang pas 17 Agustusan selama bulan Agustus lah. Nah, contoh yang berikutnya adalah lampu TL atau tube lamp, atau orang bilang sih lampu neon, model lama yang masih memakai gelas. Di dalam boxnya memakai rangkaian seri antara jala-jala dengan balasnya. Sedangkan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, distribusi listrik PLN anak-anak yang ke rumah-rumah seperti yang sampai ke rumah kita, itu adalah rangkaian paralel. Yang kedua adalah stop kontak, merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala. Terus rambu-rambu lalu lintas yang merah, kuning, hijau itu juga. Nah, oke anak-anak, sampai sini semoga kalian paham ya. Kalau tidak paham, yuk kita buka dari awal lagi videonya, kita pelajari berulang-ulang kali sampai kalian benar-benar paham. Rangkaian listrik ini materi yang sangat menarik anak-anak. Jadi Ustazah berharap kalian juga sering mempelajarinya karena ini sangat aplikatif, bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Dah.